Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan untuk mata kuliah seminar keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Alia Nurfadilah, ada Andini Fajriani, ada Putri Widianti, dan Regina Virgi Natasha. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang analisis manajemen persediaan dalam memaksimalkan pengendalian internal persediaan pada pabrik sepatu Ferrandini Medan, yang ditulis oleh Herianti Kristina SEMSI dan Hernawati SEMM, yang merupakan dosen Fakultas Sains Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, di sini ada abstraknya. Penelitian ini dilakukan di pabrik sepatu Ferrandini yang berlokasi di Mencirim, Medan. Pabrik ini memproduksi sepatu dan sendal khusus untuk konsumen pria. Dalam pemasaran produknya, pabrik ini menggunakan jasa sales yang bukan merupakan pegawai dari perusahaan tersebut. Sales yang bekerja sama dengan perusahaan biasanya akan melemparkan produk sepatu merek Ferrandini ini ke toko-toko pengecer. Seseorang dapat menjadi sales dari produk sepatu Ferrandini berdasarkan kerjasama yang telah disepakati dalam proses penjualan produknya. Biasanya, sales yang mengambil produk sepatu Ferrandini akan melakukan pembayaran 3 bulan berikutnya setelah mengambil produk. Kalau melihat dari proses produksinya, pabrik ini menggunakan kombinasi antara metode proses cost dan job order cost. Tetapi dalam prakteknya lebih mengarah kepada job order cost, di mana pabrik akan berproduksi sesuai dengan jenis model sepatu yang diinginkan oleh sales. Sementara pembelian bahan baku berupa kulit tidak mempertimbangkan jumlah produksi yang akan dilakukan. Jadi, bahan baku sering menumpuk di gudang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara dan metode perusahaan dalam memanage persediaan bahan baku dan persediaan sepatu hasil produksi. Hasil analisis akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Manajemen persediaan. Di sini ada latar belakang. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis, operasi, marketing, dan finance. Berkaitan dengan persediaan, terdapat konflik kepentingan di antara fungsi bisnis tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan yang tinggi, marketing dan operasi menginginkan tingkat persediaan yang tinggi agar kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. Manajemen persediaan berusaha mencapai keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan persediaan dalam suatu periode perencanaan yang mengandung resiko ketidakpastian, melibatkan sejumlah kegiatan koordinasi antara persediaan dan produksi serta kegiatan konsumsi pada sejumlah tahapan proses dan lokasi yang berhubungan. Manajemen persediaan yang dirancang dengan baik dapat meminimalkan total biaya dan meningkatkan service level. Hal tersebut dikarenakan dengan mengelola persediaan yang tepat, perusahaan akan meraih keduanya sekaligus. Jika rata-rata level persediaan dapat diturunkan, secara tidak langsung salah satu komponen biaya produk dapat ditekan, yang berujung pada peningkatan margin keuntungan. Satu aspek lainnya yang dapat dicapai dengan pengelolaan persediaan yang tepat adalah service level kepada pelanggan meningkat atau minimal tidak menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saya, Putri Widianti, bagian metodologi penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi manajemen persediaan bahan baku dan barang dagangan. Dalam hal ini adalah sepatu pria. Manajemen persediaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya, dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya juga dapat terpenuhi. Pengumpulan data dan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam pada bagian produksi dan bagian yang terkait lainnya sesuai dengan topik penelitian. Adapun data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh oleh perusahaan, menganalisis dan membandingkannya dengan teori-teori penelitian yang diperoleh dari studi keperpustakaan untuk membuat suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya ada penggunaan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Perusahaan dalam menemukan metode persediaan hanya menggunakan perhitungan kebutuhan untuk persediaan minimal berdasarkan pada ide menyediakan persediaan atau memproduksi sesuai dengan yang diperlukan saja. Jumlah persediaan diusahakan seminimal mungkin. Jumlah pemesanan bahan baku belum melaksanakan pemesanan secara ekonomis, tetapi hanya berdasarkan kebutuhan yang dianggap perlu. Selama ini, perusahaan dalam melakukan pemesanan atau pembelian tiap-tiap jenis bahan baku yang selanjutnya menjadi persediaan guna kelancaran proses produksi perusahaan, dilakukan sekali pada awal bulan berdasarkan kebutuhan selama sebulan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Perusahaan dalam menentukan besarnya persediaan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan produksi selama kebutuhan dalam sebulan sesuai pada order perusahaan tersebut. Maka dengan ini, penulis menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ untuk memperoleh perhitungan yang ekonomis untuk pengadaan bahan baku untuk perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada produk yang dihasilkan oleh pabrik sepatu Ferradini dipasarkan melalui rekanan yang memasok produk sepatu tersebut ke toko-toko sepatu. Dan metode produksinya berdasarkan proses cost dan job order cost, di mana produksi ditunjukkan untuk mengisi toko yang ada di pabrik sendiri, dan juga untuk memenuhi pesanan baik dari rekanan yang merupakan sales yang membeli dalam jumlah yang cukup banyak maupun pelanggan yang memesan langsung. Yang kedua, selama ini perusahaan dalam melakukan pemesanan atau pembelian tiap-tiap jenis bahan baku yang selanjutnya menjadi persediaan guna kelancaran proses produksi perusahaan dilakukan sekali pada awal bulan berdasarkan kebutuhan selama sebulan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Perusahaan dalam menentukan besarnya persediaan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan produksi selama kebutuhan dalam sebulan sesuai pada order perusahaan tersebut. Yang ketiga, dalam menghitung harga pokok produk sepatu masih sangat sederhana. Elemen biaya yang dihitung dengan menggunakan metode perusahaan meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pemasaran produk sebaiknya dapat dilakukan melalui media internet dan melalui sales online. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan untuk menghindarkan biaya-biaya yang timbul akibat persediaan, ada baiknya perusahaan melakukan perhitungan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Yang ketiga, ada perhitungan harga pokok produksi sebaiknya menggunakan metode Activity Based Costing, di mana biaya setiap aktivitas dimasukkan sebagai bagian dari harga pokok produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Andini Fajriani, tentang analisis penerapan manajemen persediaan pada CV Indospitz Manado, yang disusun oleh Bella Felicita Rambitan, Japki SB Sumarau, dan Araji Hajan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi, Manado. Abstrak dalam jurnal penelitian ini adalah persediaan bahan baku pada perusahaan sangatlah penting, sehingga harus dapat dikendalikan.
Pengendalian persediaan bahan baku yang baik harus didukung dengan efisien biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan manajemen persediaan yang tepat dan sistem manajemen untuk CV in the speech. Penelitian ini menggunakan metode Economic Order Quantity atau disebut dengan EOQ. Metode EOQ menggunakan beberapa perhitungan untuk mengetahui saham optimal untuk sebuah perusahaan, total biaya, dan titik reorder. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif menerapkan manajemen persediaan yang tepat. Berdasarkan perhitungan yang menggunakan rumus biaya keseluruhan, metode EOQ akan memungkinkan perusahaan untuk menyimpan lebih dari total biaya dibandingkan dengan sistem manajemen persediaan perusahaan saat ini. Untuk menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien melalui kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku yang optimal, sebaiknya perusahaan menerapkan metode EOQ dalam melakukan pengendalian persediaan. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam dunia usaha, persediaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Persediaan dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan akan berada pada titik aman dari berbagai kemungkinan yang bisa mengancam perusahaan terkait dengan persediaan yang mereka butuhkan. Adanya keperluan mengelola persediaan inilah yang disebut manajemen persediaan. Manajemen persediaan memiliki beberapa peranan bagi sebuah perusahaan, diantaranya adalah untuk menemukan tahap yang seimbang antara biaya perusahaan dan biaya pengadaan serta penyimpanan. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai persediaan yang semaksimal mungkin dengan biaya seminim mungkin. Manajemen persediaan memiliki banyak tujuan, yaitu untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan sehingga harus dikembalikan, untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran, sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi, untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. CV in the Speech adalah perusahaan yang bergerak dalam melakukan distribusi dan ekspor pala. Pala tersebut didatangkan langsung dari daerah Siau melalui perjalanan laut. Untuk pendistribusiannya ke tempat tujuan lebih sering menggunakan kapal laut, mengingat biaya yang lebih murah. Namun jika ada permintaan khusus dari konsumen pengirimnya, biasanya dialihkan melalui udara atau pesawat terbang. Dalam pengorderan pala sesuai dengan permintaan oleh konsumen, sehingga pala yang dikirimkan masih dalam keadaan utuh dan nanti diproses sendiri oleh konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Biasanya pengiriman pala ini pada pertengahan tahun dan perkiraan waktu perjalanan kurang lebih 2 bulan, tetapi jika terjadi beberapa masalah bisa mencapai kira-kira 3 bulan. Baik, saya Regina Virgi Natasha akan melanjutkan materi selanjutnya. Tujuannya untuk mengetahui model manajemen persediaan yang tepat untuk PT Indospice Manado. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada persediaan bahan baku utama CV Indospice pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian dan pengadaan persediaan bahan baku CV Indospice sudah efektif dalam memenuhi permintaan konsumen karena tidak ada atau mengalami kehabisan persediaan bahan baku. Dalam pengelolaan persediaan CV Indospice menggunakan sistem pengendalian yang umum dan tidak menggunakan metode perhitungan tertentu untuk mendapatkan persediaan yang optimal. Dan yang kedua, total biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2017 untuk bahan baku utama sebesar 3.697.687.784,65 rupiah. Sedangkan total biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan untuk bahan baku utama bila menggunakan metode EOQ adalah sebesar 1.787.525.295,92 rupiah.
sehingga dapat diketahui penghematannya sebesar Rp1.992.488,73 bila menggunakan metode IOQ. Berdasarkan perhitungan pada pembahasan sebelumnya, total biaya persediaan bisa menghemat jika menggunakan IOQ. Itu akan lebih efisien. Dan selanjutnya sarannya yang dapat diberikan adalah: yang pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan metode IOQ dalam melakukan pengendalian persediaan karena terbukti menghasilkan total biaya yang lebih efisien melalui kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku yang optimal. Kemudian saran yang kedua, perusahaan sebaiknya menentukan besar safety stock dan reorder point dalam melakukan pengendalian persediaan bahan baku untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku dan kemungkinan keterlambatan bahan baku yang dipesan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ucapan dan materi yang kami berikan itu kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.